Bab 21. Membangkitkan orang mati dengan tangan kirinya. Mengusir iblis dengan tangan kanannya. Hanya karena satu daftar resep. Keadaan kini jadi terbalik dan semua itu dilakukan langsung oleh Gatra. Semua orang menyaksikan bagaimana keluarga Adi diusir dari keluarga Barma dan juga tamparan keras yang diterima oleh Luciana. Peristiwa yang terjadi tepat di depan mata Liana, Siswanto, dan Astrid membuat mereka seperti bermimpi. Apakah peristiwa ini benar-benar disebabkan oleh menantu yang tidak berguna itu? Astrid benar-benar bingung. Dalam 3 tahun terakhir, dia selalu menganggap Lintang menantu yang selalu tunduk dan tidak berguna. Lintang bahkan tidak pernah sekalipun membantah atau membalas hinaan-hinaan yang dia terima setiap hari. Namun hari ini, tindakan Lintang benar-benar berlawanan dengan pandangan semua orang terhadapnya selama ini. Siswanto menelan ludah saat menatap Lintang seolah-olah dia sedang menatap hantu. Lintang, apa kamu benar-benar memiliki keahlian medis? Siswasto telah mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana tetua Gao berusaha menemukan pil kebangkitan. Sudah bertahun-tahun dia mencoba menemukan resep pil kebangkitan itu namun tidak pernah berhasil. Apalagi mengembangkan teknik pemurnian misterius itu. Tapi sekarang, Lintang telah menemukan resep yang luar biasa di dunia ini. Tetua Gani benar-benar tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya. Lintang yang sadar dengan tatapan ketiga orang itu padanya hanya bisa mengangkat bahu dan menyeringai. Sebenarnya, aku hanya kebetulan saja menemukan resep ini dari sebuah buku kuno. Saat itu aku berpikir sepertinya resep itu berguna. Maka dari itu aku mencatatnya. Ternyata memang benar-benar berguna. Lintang mencoba mencari alasan agar dia tetap terlihat seperti biasanya di mata mereka. Siswanto dan Astrid pun lega mendengar hal ini. Mereka benar-benar takut menantu mereka tiba-tiba menjadi orang asing yang menakutkan yang tidak mereka kenal. Namun, setelah mereka mendengar hal ini, ternyata Lintang hanyalah kucing yang sedang beruntung menemukan tikus mati yang jatuh tepat di pangkuannya. Kurasa bidikanmu kali ini juga kebetulan mengenai sasaran. Kamu tidak hanya membantu keluarga kita agar tidak diusir dari sini, tapi kamu juga berhasil masuk ke perusahaan. Lumayan, ucap Astrid yang terlihat sedikit melunak pada Lintang. Bagaimanapun juga, Lintang telah membantunya saat ini. Apalagi melihat tamparan Kenzi terhadap Luciana. Itu benar-benar membuatnya puas. Namun, tiba-tiba Astrid merasa sikapnya terlalu lembut pada Lintang. Dia langsung menyembunyikan ekspresinya dan berkata sinis. Tapi aku peringatkan padamu ya. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri hanya karena kamu sudah menjadi kepala penasihat teknis perusahaan. Cepat atau lambat, perusahaan akan tahu kalau kamu sebenarnya tidak punya keahlian apa-apa lalu mereka akan memecatmu. Ketika saat itu tiba, kamu akan kembali mencuci dan memasak untukku dan terus menjadi menantu yang tidak berguna. Astrid langsung berbalik dan berjalan menuju dapur. Meskipun dia baru saja berkata-kata kasar, dia tidak dapat menahan senyum di bibirnya saat dia memasuki dapur. Senyum yang lembut dan menyenangkan. Siswanto pun diam-diam mengedipkan mata dan mengacungkan jempol pada Lintang lalu berlari senang menuju dapur untuk membantu Astrid memasak. Pasangan tua itu terlihat bahagia dan berencana membuat makan besar hari ini untuk merayakannya. Namun tidak dengan Liana. Mata indahnya terus menatap Lintang dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia tidak percaya begitu saja jika pil kebangkitan yang sangat agung dan luar biasa di dunia itu dengan mudahnya ditemukan Lintang secara tidak sengaja dari sebuah buku kuno. Lintang, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak akan bertanya apa rahasia itu. Wajah cantik Liana sedikit memerah. Lalu dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Tapi aku harap kamu masih ingat kalau aku ini istrimu dan ini adalah rumahmu. Wajah Liana tampak semakin merah merona lalu dia berbalik dan memasuki kamarnya. Melihat tingkah laku istrinya itu, Lintang tersenyum manis. Lalu, tanpa sengaja tatapan Lintang mengarah ke pintu. Dia berkata pada diri sendiri, sepertinya orang tua yang berdiri di luar pintu tadi mengenaliku. Pada saat yang sama, tampak deretan mobil mewah melaju di jalanan kota Jakarta. Terdapat 4 penumpang di salah satu mobil mewah itu. Mereka adalah sang supir, Andika, Gatra, dan tetua Gani. Saat ini,
Ekspresi wajah Andika sangat muram seperti langit mendung yang akan segera menumpahkan hujan deras. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Andika memberanikan diri untuk bertanya pada Gatra yang duduk di kursi belakang. Ayah, apa kita akan benar-benar menyerahkan Barma Group kepada keluarga Siswanto? Nada suara Andika dipenuhi dengan kemarahan. Terang saja, hanya dalam waktu setengah hari, kekuasaan Barma Group telah jatuh ke tangan orang lain. Siswanto mengambil alih operasi penelitian dan pengembangan pil kebangkitan. Liana menjadi presiden baru perusahaan. Dan Lintang mengambil alih posisi kepala penasihat teknis. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Gatra tampak tersenyum mendengar hal ini. Andika, kamu ini tidak sabaran sekali. Andika tertegun mendengar jawaban Gatra. Lalu seketika dia tampak terkejut senang. Ayah, apa ayah memiliki rencana lain? Tentu saja, jawab Gatra sambil mengelus lembut janggutnya. Siswanto hanyalah pecundang yang tidak layak menjabat posisi tinggi apapun. Sedangkan Liana, walaupun kemampuannya luar biasa, tapi tetap saja dia hanya seorang wanita. Jadi, dia tidak akan pernah bisa mewarisi harta keluarga Barma. Dan Lintang, dia hanya orang luar dan sampah yang tidak berharga. Walaupun kali ini dia berhasil mendapatkan resep itu entah dari mana, harta keluarga Barma tidak akan pernah diserahkan kepadanya. Pernyataan ini benar-benar membuat Andika senang. Ayah, apa ayah berencana untuk memanfaatkan mereka, lalu menendang mereka ke tepi jalan ketika ayah sudah mendapatkan yang ayah inginkan? Tampaknya Andika sangat memahami rencana ayahnya dan seketika raut wajah bahagia merekah di wajahnya. Gatra hanya tersenyum licik tanpa menjawab pertanyaan Andika. Tampaknya semua orang kini mengerti apa yang ada di pikiran Gatra saat ini. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Tetua Gani, yang kini duduk di sisi jendela, sedang merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Apa itu dia? Tetua Gani masih tampak sedikit bingung dan tidak percaya. Dia mengeluarkan ponselnya lalu membuka folder galeri di ponselnya. Tampak sebuah foto buram di layar ponsel itu yang menunjukkan sosok pria berbaju hitam. Foto itu memang tidak begitu jelas. Namun siapa sangka garis wajah pria di foto itu mirip sekali dengan Lintang. Dokter Agung Tulang Kematian. Jika itu benar-benar dia, wajar saja jika dia tahu tentang pil kebangkitan. Tetua Gani menutup matanya setelah memandang foto itu dalam-dalam. Dulu, orang yang mengambil foto itu bukanlah dia, tetapi gurunya yang merupakan seorang dokter besar pengobatan tradisional Cina yang sangat terkenal. Beberapa tahun yang lalu, saat virus AS sedang berkecamuk di Afrika, gurunya dan beberapa virtuoso top di bidang medis dari seluruh dunia telah berkumpul di Afrika untuk mengembangkan solusi pengobatan. Namun, mereka telah gagal berulang kali. Bahkan sebagian besar virtuoso bidang medis itu telah meninggal dunia. Ketika semua orang kehilangan harapan, muncul pria di foto ini dengan membawa pil kebangkitan. Menurut cerita dari gurunya, para virtuoso top dunia sangat menghormatinya dan menyebut pria di foto itu sebagai Dokter Agung Tulang Kematian. Orang ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa yang tidak terbayangkan. Tangan kirinya dapat membangkitkan orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang, sedangkan tangan kanannya dapat mengusir para iblis dari dunia ini dan menyebabkan pertumpahan darah. Ada banyak warga sipil, dermawan, musisi, tentara, dan panglima perang yang ditolong olehnya. Sedangkan jumlah panglima perang, Raja Obat Bius, pembunuh, dan taipan besar yang dibantai olehnya pun lebih tak terbayangkan. Dapat kata lain, Dokter Agung Tulang Kematian ini adalah seseorang yang sangat menakutkan yang dapat memberikan cahaya dan juga membawa kematian di dunia. Siapa yang akan menyangka Dokter Agung Tulang Kematian yang menyebabkan teror di seluruh dunia kala itu akan menghilang selama 3 tahun hanya untuk hidup dalam pengasingan di kota Jakarta dan tinggal di keluarga Barma yang tidak penting. Tetua Gani membuka matanya. Dia melirik ke arah Gatra dan Andika yang berada tepat di sampingnya, dengan ekspresi penuh belas kasihan. Sepertinya orang-orang ini tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang mereka anggap sampah tidak berharga itu adalah orang yang sangat mengerikan.